Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan, kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu ataupun ya betul hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah saudara HK di daerah Bekasi. Karena kegiatannya masih berlangsung sampai dengan saat ini, jadi kami belum bisa menyampaikan update hasilnya terlebih dahulu. Namun nanti bila ada informasi tambahan atau ada penyampaian dari penyidik kepada saya selaku jubir, kita akan update lagi ke teman-teman hasilnya seperti apa. Mas, penggeledahan nggak terbilang terlambat, Mas, karena kan dari jarak penetapan tersangka dengan penggeledahan ini terlalu lama gitu. Mungkin kan barang bukti Ya. nggak bisa diterapkan. Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan, kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu ya untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Demikian. Ya, saya tidak bisa berandai-andai apakah ada yang disembunyikan atau tidak, tetapi penyidik memiliki kepentingan dalam melakukan kegiatan penggeledahan, jadi kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Negosiasi apa maksudnya? Intervensi? Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh tim hukum PDIP sendiri bahwa mereka akan taat hukum, akan mengikuti prosesnya, saya pikir apa yang ditanyakan itu tidak akan terjadi ya, kemungkinan besar tidak terjadi, dan silakan teman-teman pantau saja bagaimana kondisi di lapangan, apakah apa yang disampaikan oleh tim hukum PDIP ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Ya, tapi saya memiliki keyakinan apa yang tadi disampaikan tidak akan terjadi. Itu saya tidak bisa jawab karena kembali kegiatan penggeledahan ini merupakan domain penyidik. Kapan penyidik mau melakukan penggeledahan, alat bukti apa yang sedang dicari, itu sepenuhnya kewenangan penyidik. Apakah ada kaitan atau tidak? Saya pikir tidak ada, karena saudara HK juga sudah menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran, dan pasti akan dilakukan reschedule ya. Jadi sekali lagi kegiatan penggeledahan tidak ada kaitan dengan ketidakhadiran saudara HK
kemarin. Yang saya ketahui sampai dengan saat ini baru rumah di Bekasi saja. Apakah ada lokasi lain saya belum terinfo. Belum terinfo. Itu juga belum terinfo. Gimana? Kemungkinan besar menjelang siang ya. Menjelang siang. Belum terinfo. Belum terinfo. Betul, Saudara RA hari ini dijadwalkan hadir sebagai saksi dan sudah selesai. Yang bersangkutan didalami keterangannya terkait pencalonan Saudara HM sebagai caleg ya, calon legislatif. Jadi seputar itu yang ditanyakan oleh penyidik. Startnya saya kurang terinfo, yang jelas selesainya sebelum pukul 11 siang. Ya, saya pikir pertanyaannya juga tidak berbeda dengan pada saat yang bersangkutan diperiksa terdahulu. Pengetahuannya bagaimana Saudara HM ini dicalonkan menjadi caleg, lalu hal-hal lain seputar tentunya tindak pidana yang pernah dikenakan kepada yang bersangkutan. Apakah ada perkembangan baru, nanti kita perlu melihat di persidangan, karena saya juga tidak bisa menyampaikan materi apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Wahyu kepada penyidik saat ini. Ya, saya pikir pertanyaan itu sudah terjawab kemarin ya, bahwa yang bersangkutan tidak hadir dan akan di-reschedule. Namun reschedule-nya kapan masih belum bisa disampaikan saat ini. Kemungkinan itu ada selama memang ada alat buktinya. Saya juga tidak menguasai materi penyidikannya seperti apa. Yang jelas seluruh pihak yang memang dinilai oleh penyidik memiliki tanggung jawab atau bertanggung jawab dan ada alat bukti untuk dimintakan pertanggungjawabannya, tentunya dapat diproses lebih lanjut. Ya, saya tidak tahu materi penyidikannya seperti apa ya. Kembali, penyidik yang memahami bagaimana konten perkaranya. Kalau seandainya memang apa yang disampaikan Mas Chandra tadi ada alat bukti segala macam, tentunya penyidik bisa melaporkan kepada pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti. Ya. Hmm. Oke,
Yang pertama, pernyataan itu dari saudari Agustiani Tio bahwa dia akan dia akan hadir hari Rabu. Oke, kemungkinan itu benar, tetapi nanti saya akan konfirmasikan kembali ya sama penyidiknya benar atau tidak. Tapi kita tunggu saja hari Rabu, yang pertama. Yang kedua, KPK memberikan privilege. Kemarin saya juga sudah menyampaikan hal tersebut di doorstop bahwa penjadwalan ulang itu mahfum dilakukan di KPK bila memang saksi maupun tersangka ada kendala baik itu kesehatan maupun hal-hal lain yang memang dinilai oleh penyidik itu bisa dilakukan reschedule. Nah, apakah alasan saudara HK ini masuk ke dalam tindakan atau alasan yang patut dan wajar? Saya belum bisa menyampaikan itu. Yang jelas ada kesempatan pemanggilan atau reschedule kepada saudara HK. Saksi dan tersangka yang tidak hadir dalam pemanggilan yang sudah dijadwalkan, bila tidak ada konfirmasi pun, itu juga pasti akan dipanggil lagi 2 kali lah ya, ada kesempatan 2 kali. Jadi kita tunggu saja kapan penyidik akan melakukan pemanggilan kepada saudara HK. Dan bila memang yang bersangkutan tidak hadir, tindakan apa yang akan diambil oleh penyidik, nanti kita akan update lagi ke teman-teman jurnalis. Yang ya. Kasus yang sempat dilaporkan. Oke. Ya, sampai dengan saat ini belum ada perkara dimaksud di tahap penyidikan. Apakah itu sudah naik ke tahap penyelidikan atau masih proses penelaahan di PLPM? Saya juga tidak memiliki akses ke sana karena sifatnya rahasia. Tetapi kalau memang ada alat buktinya, tentunya dapat ditindaklanjuti. Ya, tidak semua hal atau tindakan penelaahan di tingkat pelaporan maupun penyelidikan bisa dibuka ke publik karena sifatnya juga ada yang sifatnya tertutup. Pada saat itu sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, berdasarkan kebijakan saat ini semua perkara akan disampaikan ke masyarakat ya. Jadi penetapan tersangka itu akan langsung dilakukan rilis. Jadi kita tunggu saja kalau seandainya memang proses tersebut ada, nanti kita akan sampaikan. Tetapi yang jelas belum ada perkara dimaksud di tahap penyidikan sampai dengan saat ini. Ya, itu pertanyaan yang sudah sering disampaikan. Untuk menentukan kasus apa yang bisa ditangani KPK, ada kriterianya. Ya, teman-teman bisa melihat di undang-undang ya. Kriterianya yang pertama kerugian negara minimal 1 miliar. Yang kedua pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kalau dulu ada mendapat perhatian publik, tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi 2 hal tersebut. Nah, apakah perkara yang dilaporkan itu masuk kriteria KPK atau tidak? Itu bisa dilihat. Jadi tidak semua perkara bisa ditangani oleh KPK, itu yang pertama. Yang kedua, apakah alat buktinya sudah cukup atau tidak? Tidak semua perkara yang menurut setiap orang ada tindakannya bisa ditindaklanjuti
Kenapa? Karena kembali lagi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka atau menaikkan perkara itu di KPK, karena KPK sampai dengan saat ini hampir mencapai 100% conviction rate. Kita betul-betul prudent dalam hal keyakinan bahwa orang tersebut diduga keras melakukan tindak pidana yang dituduhkan dan memang alat buktinya benar-benar firm. Ya, jadi kenapa seperti itu? Ya karena rezim terdahulu tidak mengizinkan KPK untuk melakukan SP3, sehingga harus hati-hati dan prudent dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Demikian. Pertanyaannya? Oh, belum. Jadi bagaimana dinamika di sana, apa hasilnya sampai dengan saat ini saya belum terinfo sama penyidik. Kenapa? Karena masih berlangsung. Tentunya penyidik memiliki kebutuhan, ya, memiliki kebutuhan dalam mencari alat bukti. Tapi bukti apa itu yang jelas belum bisa dibuka saat ini, apa yang dicari. Kalau kita sampaikan saat ini, nanti bisa-bisa buktinya menghilang, ya, atau dihancurkan. Jadi kita serahkan kegiatan ini kepada penyidik agar mereka bisa bekerja secara profesional, secara prosedural, dan kalau seandainya memang ada hasilnya akan kita update lagi kepada rekan-rekan sekalian. Siapapun bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menghalang-halangi prosesnya. Karena bila memang ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi prosesnya, bisa dikenakan pasal 21 nanti, menghalang-halangi penyidikan. Jadi kembali ke pertanyaan Umay tadi ya, bahwa saya meyakini pihak-pihak yang saat ini ada di lokasi merupakan pihak-pihak yang taat hukum dan membantu proses agar tidak rusuh, tidak chaos di sana, tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik. Cukup? Ya. Waktunya sudah habis belum ya? Tanggal 21 Januari. Ya. Ada berapa menteri yang belum ini? 34. Baik. Di kesempatan ini saya menghimbau kepada kepala lembaga, baik itu kementerian, kepala lembaga yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden, untuk dapat segera melaporkan LHKPN melalui saluran-saluran yang ada, karena pada tanggal 21 Januari itu menjadi batas akhir, ya kita tidak mengharapkan semuanya
melaporkan di tanggal 20 atau 21, khawatirnya nanti ada traffic ya, kenaikan traffic sehingga pelaporan tersebut tidak bisa masuk. Jadi kita menghimbau agar mulai sekarang segera disiapkan dan segera dilaporkan sehingga beliau-beliau dalam melaksanakan tugas sudah tidak lagi dipusingkan dan dipikirkan tentang LHKPN, dan harapan KPK konten atau isi dari LHKPN yang dilaporkannya memang sesuai dengan fakta di lapangan. Demikian. Ya. Baik, KPK sedang menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama, Badan Haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya. Koordinasi ini juga tentunya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan KPK akan mengawal prosesnya. Kita juga sama-sama ketahui ada beberapa kolega kita yang saat ini juga sudah dilantik dan ditempatkan di Badan Haji ya, kalau tidak salah, mantan-mantan pegawai KPK yang memang mereka juga ditugaskan di sana untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan haji. Tentunya KPK akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi prosesnya kita tunggu sama-sama, dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan dapat lebih murah. Kalau saya tidak salah, infonya haji tahun ini lebih murah, dikabarkan oleh Menteri Agama. Ya, kita bersyukur sehingga itu bisa menjadi keringanan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah ke depan. Demikian. Saya tidak bisa menjelaskan detail. Nanti kalau seandainya memang sudah ada titik terang dari penyidik, kita akan sampaikan. Yang jelas, sampai dengan saat ini pencarian aktif masih dilaksanakan. Teman-teman penyidik selain saat ini melakukan penggeledahan, juga tetap melakukan pencarian saudara HM. Jadi untuk pertanyaan itu masih belum bisa disampaikan secara detail. Demikian. Ya, nanti kalau ada indikasi yang lebih kuat akan kita sampaikan. Kasus korupsi JTTS kemarin Dirut PT Hutama Karya Budi Harto mangkir dari panggilan KPK. Ya. Ini apakah KPK sudah melakukan penjadwalan ulang terhadap Budi Harto? Terus seberapa penting juga keterangan Budi Harto dalam kasus ini, Mas? Ya, info yang kami dapatkan, saudara BH itu hadir hari ini. Ya, hadir hari ini dan masih dilakukan kegiatan pemeriksaan. Jadi nanti kalau sudah ada hasil periksa kita akan sampaikan. Seberapa penting, semua saksi di KPK penting keterangannya. Ya. Ya, itu dikembalikan ke Bapak Presiden. Karena tidak ada tools untuk memberikan sanksi dari KPK kepada pihak-pihak yang telat melaporkan LHKPN. Jadi LHKPN itu menjadi salah satu bentuk pengawasan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tinggal bagaimana masing-masing kementerian dan lembaga mengatur bila pejabat X
tidak melaporkan LHKPN, apa sanksinya? Itu kita serahkan ke kementerian dan lembaga masing-masing. Demikian.